Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepan deui sareng channel MTN Kang Bebrahamana. Di saat ini Kerawang sedang zona merah COVID-19, di mana beberapa pejabat bahkan bupati pun terkena positif virus COVID-19. Dalam menghadapi wabah ini, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, ada 3N namanya, 3N. N pertama jaga iman, N kedua jaga badan, N ketiga jaga lingkungan. Untuk N yang kedua, jaga badan, kita harus memperhatikan badan atau harus menjaga diri, karena badan itu atau diri itu adalah hal yang diserang langsung oleh virus corona. Kebetulan sampai saat ini virus itu belum ditemukan obat atau belum ditemukan penangkalnya, dan hanya daya tahan tubuh kita yang bisa istilahnya menghadapi virus tersebut. Untuk menjaga daya tahan tubuh kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, asupan. Kedua, proses asupan tersebut. Yang ketiga, pengeluaran. Asupan ada beberapa macam, diantaranya udara, makanan, dan minuman. Kalau proses itu istilahnya proses pencernaan kita, dan pengeluaran bisa dengan keringat, buang air kecil atau buang air besar. Di dalam badan kita itu terdapat 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani, sehingga asupan pun harus ada 2 unsur ini, asupan jasmani dan rohani. Untuk yang rohani atau yang psikis, baiknya yaitu dengan membaca atau mengasupkan hal-hal yang positif, sehingga jiwa kita positif. Nah, untuk yang kita fokus adalah untuk yang badan. Asupan yang kita makan itu sangat berpengaruh kepada daya tahan tubuh kita. Kenapa? Karena dalam tubuh kita itu ada pasukan khusus, ada tentara khusus yang menjaga tubuh kita. Mereka lah yang disebut dengan probiotik. Probiotik itu adalah kumpulan mikroba yang pro terhadap badan kita, istilah yang mendukung badan kita, itu namanya probiotik. Biotik itu ada 2 macam, yaitu yang probiotik dan yang kontrabiotik. Kalau yang kontra itu mereka yang tidak atau menentang terhadap badan kita. Seperti sebuah negara, ada yang pro terhadap negara tersebut, ada yang kontra. Nah, di sini kita fokus kepada yang probiotik, karena kalau probiotiknya kuat, tentara yang kuat, insya Allah penyakit, virus atau bakteri yang jahat akan tertangkal. Probiotik tersebut dari mana awalnya, asalnya? Ketika kita di dalam rahim ibu, ketika masih janin, itu kita masih steril, belum terpapar oleh biotik atau probiotik tersebut. Nah, ketika lahir, ketika ketuban pecah, barulah si bayi terpapar lewat saluran rahim dan saluran lahir ibu. Itu yang pertama. Kalau pun tidak terpapar di situ, bisa terpapar di ketika asi pertama yang disebut dengan kolostrum. Kolostrum itu biasanya berwarna sedikit kuning dan hanya sedikit jumlahnya. Itu asi pertama yang keluar dari sang ibu. Kolostrum merupakan master atau istilahnya biang dari probiotik atau biang dari bakteri baik atau asal dari tentara yang baik. Ketika dihisap oleh atau dikonsumsi oleh bayi,
dan masuk ke dalam pencernaan yang masih steril, probiotik belum berkembang. Ketika ditambah dengan ASI, terjadilah fermentasi dalam usus tersebut, sehingga proses fermentasi inilah yang menjadikan probiotik itu berkembang banyak, terus aktif, menghasilkan enzim-enzim, mensuplai pertumbuhan ke dalam tubuh. Nah, jadi setelah terindikasi atau istilahnya sudah bermukimnya probiotik, barulah terjadi proses pertumbuhan. Jadi dari saat lahir sampai kita sekarang ini udah berapa miliar atau berapa triliun probiotik yang ada dalam tubuh kita. Nah, tadi ada yang kontrabiotik. Kontrabiotik itu berarti biotik yang memberontak atau tentara yang memberontak kepada tubuh. Kenapa bisa memberontak? Seperti juga mungkin tentara suatu negara yang memberontak itu karena biasanya ketidakadilan. Ada ketidakadilan yang dilakukan oleh si negara atau si tubuh kita ini tidak adil kepada probiotik tersebut. Kenapa bisa tidak adil? Karena kita tidak mencukupi kebutuhan mereka. Kita tidak merawat mereka, tidak memperhatikan mereka. Kenapa tidak memperhatikan mereka? Karena kita tidak tahu apa kebutuhan mereka. Kita lupa dan kita tidak peduli. Nah, untuk itu kita bisa peduli agar kita itu bisa menjaga mereka, kita harus tahu apa kebutuhan mereka. Probiotik atau tentara yang baik ini membutuhkan senjata dan logistik. Nah, senjata atau logistik ini yang disebut dengan prebiotik. Jadi prebiotik itu makanan atau logistik untuk probiotik. Jadi itu prebiotik atau senjata untuk tentara yang baik. Nah, prebiotik ini tidak bisa didapatkan oleh probiotik oleh tentara ini dengan sendirinya. Dia mengandalkan asupan dari luar tubuh, yaitu dari makanan, dari cairan, dari udara. Semakin baik udara, cairan, makanan, maka semakin baik pula probiotik ini berkembang dan bertahan. Khususnya di dalam makanan, karena probiotik itu bersarangnya di usus besar dan di seluruh pencernaan kita. Makanan apa yang baik untuk probiotik? Yaitu makanan-makanan yang mengandung biotik, yang masih dalam keadaan segar, yang masih ada unsur kehidupan secara biotiknya. Contohnya buah-buahan yang masih segar, sayuran. Nah, mereka probiotik sangat suka, terutama yang banyak mengandung serat. Kenapa serat? Karena serat itu tempat mereka itu istilahnya home atau rumahnya itu. Serat itu untuk para probiotik itu berkembang dan istilahnya bersarang. Gitu. Nah, untuk itu setelah kita tahu bahwa probiotik itu sangat butuh prebiotik, maka kita harus dibiasakan mensuplai prebiotik kepada probiotik kita. Suplai yang baik seperti buah-buahan, sayuran, dan produk-produk fermentasi. Kenapa fermentasi? Fermentasi itu seperti produk sebuah, kita seperti mengirim kepada tentara kita, yaitu pasukan yang baru. Pasukan yang baru untuk meregenerasi probiotik. Contoh fermentasi seperti tempe, yogurt, kefir, terus mungkin tape, peyem, itu contoh itu produk prebiotik. Nah, semakin banyak kita mengonsumsi makan-makan tersebut, insya Allah semakin kuat probiotik kita. Baiklah, langsung saja dalam hal ini kita dalam menghadapi wabah corona, saya akan memberikan contoh sarapan yang kaya prebiotik. Pertama, pisang.
boleh pisang apapun, atau boleh buah-buahan apapun, atau boleh sayuran apapun. Di sini saya yang simple. Pisang ini pertama mudah didapat dan mudah disimpan, mudah dibawa, tidak ribet. Pengolahan pun tinggal makan. Ini pisang yang sudah matangnya betul-betul matang, bahkan cenderung seperti agak busuk, padahal ini enggak, masih bagus. Semakin dia ini matang, maka dia semakin bagus probiotiknya. Yang kedua, yogurt. Nah, yogurt. Mungkin kalau selain yogurt boleh yang lain seperti minuman Yakult, atau mungkin ada lagi yang lebih tinggi dari ini untuk kefir. Jadi bedanya Yakult, yogurt, dan kefir itu, kalau Yakult itu hanya satu jenis bakteri. Kalau yogurt itu bisa 5 atau 6 jenis bakteri. Kalau kefir itu ratusan jenis bakteri. Selain itu, kita bisa tambahkan madu. Nah, ini madu. Madu murni. Madu murni yang saya pakai madu murni Umbara. Madu sendiri ini merupakan probiotik terbaik yang diciptakan oleh alam, yang langsung bisa dikonsumsi tanpa diolah. Dalam hal ini madu ada 3 jenis. Pertama, madu hutan atau madu liar. Kedua, madu peternakan statis. Yang ketiga, madu peternakan dinamis. Nah, bedanya statis dan dinamis itu, pertama, kalau yang statis itu madu yang peternakannya diam di tempat, di kebun itu, tidak kemana-mana. Sedangkan kalau yang dinamis itu atau nomaden itu tergantung, atau gembala ini tergantung musim bunga. Nah, kenapa saya suka yang madu lebah gembala ini? Karena dia proses peternakannya sangat rumit, tapi efektif dan efisien. Sebetulnya sangat kualitasnya sangat bagus. Kenapa? Karena koloni lebah tersebut kadang-kadang itu dibawa lewat truk dengan truk besar menuju suatu daerah yang suplai makanannya atau bunganya masih banyak. Jadi ditaruh di suatu daerah beberapa bulan sampai panen. Ketika daerah tersebut bunganya habis, dipindah ke daerah lain yang masih berbunga. Terus begitu. Jadi berburu bunga. Ini di gembala namanya, lebah gembala. Itu proses peternakan yang rumit, tapi sangat bagus kualitas madunya. Berbeda dengan peternakan yang statis, yang diam di tempat, mengandalkan alam sekitar. Jadi ketika di sekitar itu bunganya sudah tidak ada atau musim kemarau, si lebah ini kelaparan. Dia tidak bisa mendapatkan suplai makanan. Nah, para peternak itu biasanya untuk mencegah si lebah ini kabur, maka akan diupayakan suplemen makanan untuk si lebah tersebut, bisa dengan fruktosa, bisa dengan gula, cairan gula. Nah, itu jadi maksudnya mereka menuangkan makanan tambahan kepada lebah ketika musim kemarau atau musim penghujan itu untuk mencegah bubarnya atau kaburnya koloni tersebut. Nah, itu agak kelemahan untuk peternakan statis. Jadi tidak maksimal seperti yang dinamis atau yang gembala tersebut. Karena lebah itu karakternya kalau musim kemarau dia susah makanan, musim hujan pun dia susah untuk mencari makanan. Lebah itu kalau dia musim hujan, ketika pergi ke suatu tempat mencari makanan dan turun hujan, dia tidak bisa kembali ke sarangnya. Karena di dalam tubuhnya itu, di hidupnya ada hormon feromon, hormon penanda atau istilahnya ID card-nya yang luntur oleh air hujan. Ketika dia pulang dari berkelana masuk ke kandang itu ditolak oleh koloni sendiri gitu. Dia akan diusir, akan dibunuh. Nah, itu kelemahannya. Jadi kalau musim hujan itu banyak yang berkurang. Nah, dalam hal ini peternakan statis biasanya mereka mengupayakan agar lebah-lebah ini tidak berpergian jauh, ya yang penting mah hidup dan dikasih suplemen gitu. Jadi simple. Pertama pisang,
bisa dimakan langsung. Sebetulnya kita bisa langsung aja makan pisang, makan madu, dan yogurt terpisah. Bisa juga dengan cara diolah atau diracik. Pisangnya, yogurtnya, dan madunya. Simpel bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Pisangnya udah super manis, manisnya udah maksimal. Madunya manis, sehingga yogurt yang asam jadi ternetralisir, malah kalah oleh manisnya madu. Nah, selain suplemen ini yang baik untuk probiotik, saya pun dalam menghadapi wabah corona ini mengupayakan untuk menambah suplemen untuk tubuh. Ini vitamin Ceragan M. Saya udah mengkonsumsi ini sejak puluhan atau belasan tahun yang lalu. Kenapa pilih ini Ceragan M? Karena dulu dia satu-satunya yang vitamin punya logo halal. Dia sudah halal MUI. Itu jarang kalau dulu itu. Obat atau suplemen yang punya halal itu jarang. Nah, makanya ini seri 1 selembar itu 4. Saat ini harganya 21.000 selembar ini. Tapi sayangnya langka. Semua produk vitamin, produk suplemen habis di apotek-apotek. Walaupun ada, harganya luar biasa. Oke, demikian tips saya menghadapi wabah corona dengan 3M. Jaga iman, jaga badan, jaga lingkungan. Ini salah satu untuk jaga badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.